ya gue umur 25, gue umur 30 selama ini nggak pernah masuk rumah sakit, tapi ternyata kita ngelihat kalau misalnya pandemi ini bisa hit siapapun. Itu mau lu tua, mau lu muda gitu, masih tetap kena. Dan efeknya juga kayak luar biasa sih sebenarnya. Welcome to Bain Life Corner, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang inspiratif bersama gue, host Faisal AR. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang financial coach dan juga content creator yang karya-karyanya bisa kita lihat di YouTube, Instagram, maupun di Spotify tentang financial education dan juga personal development. So, please welcome Mas Philip Mulyana. Hari ini gimana kabarnya, Mas? Luar biasa. Alhamdulillah sehat ya? Iya, sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau kita ngomongin tentang asuransi nih, Mas, sebenarnya asuransi itu di piramida perencanaan keuangan atau di piramida financial planning itu posisinya ada di mana ya, Mas? Oke, asuransi di piramida financial planning. Sebenarnya gini, financial planning itu kan ya piramida segitiga lah ya. Yeah. Paling dasarnya, fondasinya itu adalah cash flow. Oke. Cash flow itu berapa duit yang kamu dapat, berapa duit yang keluar. Gampang kan? Yeah. Ya kan? Nah, kalau misalnya mau kaya berarti pendapatannya harus lebih gede daripada pengeluaran. Tapi ini orang-orang sering lupa pengeluarannya berapa, gue nggak tahu biasanya. Besar pasak gitu ya? Iya, pasaknya berapa gue nggak tahu deh. Pokoknya pendapatan gue gajinya yang penting gede gitu. Yeah. Nah, itu fondasinya. Means kalau misalnya nggak ada fondasi itu nggak akan kebangun nih piramidanya. Yeah. Ya kan? Nah, setelah cash flow-nya oke, cash flow-nya harus dijagain dong, ya kan? Baru yang next-nya itu adalah risk management. Oke. Nah, di risk management ini ada dua nih. Ada si dana darurat sama si asuransi. Oke, sebagai buat apa sih? Yang seperti yang gue bilang, ini cash flow harus dijagain nih. Yang bikin cash flow itu ada kan kita, si pencari nafkah, ya kan? Nah, berarti di situ asuransi pegang peran. Baru setelah itu yang paling atas adalah investasi. Oke. Jadi sebelum kita investasi kita harus punya asuransi dulu. Nah, sebelum asuransi kita harus cash flow-nya udah harus benar dulu gitu ya, Mas ya. Oke, siap. Terus kan kita sering banget denger nih kayak gua gak punya uang nih buat asuransi gitu kan. Karena ya mungkin orang belum ngerasa butuhnya waktu udah sakit. Which is kita mungkin udah gak bisa beli lagi asuransinya gitu kan. Nah, gimana sih kita ngubah pola mindset itu biar ada loh sebenarnya duit yang bisa kita pakai buat asuransi. Oke, gini, seperti yang gue pernah bilang ya, budget asuransi itu kan 10% daripada pendapatan kita kan. Means kalau misalkan gaji gue adalah 10 juta, berarti budget buat asuransinya adalah sekitar 1 juta. Ya kan? Nah, tapi orang-orang mikir tuh kan gini, ya gue belum butuh asuransi. Kalau misalkan gue punya budget 1 juta, yang which is 10% itu, gue belum butuh asuransi, mendingan gue invest aja. Supaya apa? Kalau investasi kan kelihatan kan, maksudnya gini, kalau gue invest 1 juta, gue berharap gue bisa dapat sekitar 10% atau 15% setahun, misalkan segitu. Yang dipikirin adalah, gue akan dapat cuan. Ya kan? Gue butuh cuan, gue nggak butuh sakit. Gue nggak bisa sakit, apalagi kalau misalkan masih di usia yang benar-benar masih prime banget, masih 25, yang lu benar-benar kayak gue 25 tahun gak pernah sakit, gak pernah masuk rumah sakit, ya kan? Itu kan invincible punya tuh, ya kan? Gue ngerasa kayak ya udahlah nanti aja gitu. Nah, pada saat lu punya mindset kayak gitu, sebenarnya lu harus balik lagi nih. Sebenarnya ada nggak sih orang yang butuh asuransi? Nggak ada orang yang butuh asuransi, ya kan? Orang butuh asuransi itu pada saat ya lu udah sakit terus baru kayak gue harus butuh nih asuransi gitu. Nah, tapi balik lagi, kita kan nggak selamanya kita nggak akan sakit, ya kan? Kita nggak, di KTP kita juga kan kita adanya tanggal lahir kan, ada tanggal sakit atau tanggal meninggal. Iya, nggak ada. Ya kan? Ya berarti kita nggak tahu gitu. Yang kayak gitu selalu resiko itu kita udah diwariskan dari kehidupan kita, emang ada resiko gitu. Benar. Tapi memang kita susah ngelihatnya karena kalau misalkan gue punya budget 1 juta, kalau gue investasiin akan berkembang berapa, kalau misalkan gue asuransiin itu nggak akan ada sisanya, ya kan. Tapi kan kita harus ingat,
Yang hasilin 10 juta yang tadi, itu siapa? Kita, ya kan? Kita rentan nggak sih? Kalau misalnya kita lihat nih sekarang pandemi kayak gini, kita baru ngeliat nih kayak misalkan, oh ya ternyata resiko yang kayak bokap gue pernah ngomong, dalam hidup dia selama puluhan tahun, dia nggak pernah ngeliat yang kayak begini. Ya kan? Gitu. Artinya tuh orang tuh yang kayak, oh iya ternyata lu di umur berapapun, status sosial lu apapun, gaji lu berapapun, teman-teman lu siapapun, lu nggak peduli apapun, lu punya resiko untuk sakit. Benar nggak? Benar, ya kan? benar. Nah pada saat kayak gini sebenarnya kita harus lihat nih, oh ya udah oke. Berarti gua bisa sisihin sedikit uang untuk paling nggak menjaga cash flow-nya dulu. Iya. Karena kalau misalnya kita sakit, cash flow udah pasti ganggu. Iya benar. Ya kan? Nah mungkin mindsetnya harus dimulai dari situ sih. Ya jadi maksudnya kita harus tahu bahwa ada kemungkinan sakit itu gitu kan. Nah ketika kita sakit, cash flow-nya bakal ganggu gitu kan. Nah di situ asuransi manfaatnya bisa kita dapetin gitu. Nah terus kalau anak muda, ini kan tadi kita khususnya anak muda nih, karena kita masih prime, kita gue juga nggak pernah sakit, ngapain gue beli asuransi. Dulu waktu Mas Philip pertama kali beli asuransi itu di umur berapa Mas? Itu 20, kayaknya 25-26an deh seinget gua. 25-26an? Which is kayak 2 tahun yang lalu lah gitu. Kelihatan lah Mas, kelihatan. Iya kelihatan kan, kita seumuran kan? Iya. Nah, itu asuransi apa Mas? Itu, tunggu, kesehatan seinget gue yang pertama kali. Soalnya gue punya kartunya sih. Oh, sekarang masih ada? Sekarang udah upgrade kayaknya, gue lupa. Oh udah upgrade karena mungkin juga kebutuhannya udah beda gitu ya. Dulu berarti waktu masih single mungkin waktu belinya ya? Siap, berarti kalau yang kita masih single umur 25-27an mungkin, itu kita yang penting asuransi kesehatan dulu gitu ya Mas? Kalau menurut gue ya, asuransi kesehatan dulu. Iya karena ya belum ada yang ditanggung juga gitu kan. Logikanya gini sih, dulu gue nggak nyadar kayak gini. Dulu kenapa gue beli asuransi kesehatan kalau boleh jujur, ya karena waktu itu ditawarin sama agent asuransi kesehatan. Akhirnya yang gue beli. Gue nggak tahu dulu kan, ya kan. Kalau sekarang tuh pemikiran kayak gini. Kenapa kalian kalau misalkan belum punya tanggungan itu mendingan asuransi kesehatan dulu? Karena gini biasanya, kalau misalkan belum punya tanggungan, gue baru mulai kerja misalkan, terus udah gitu gue masuk rumah sakit, ya kan. Nah pada saat masuk rumah sakit itu kan punya 2 pilihan, antara gue pakai asuransi kantor kalau ada, atau gue pakai BPJS, ya kan. Kalau misalkan ternyata nih gue nggak mau pakai BPJS, entah karena rame, entah karena lo mau fasilitas yang lebih dan segala macam, akhirnya lo upgrade, ya kan. Tapi biasanya pada saat kita masih di awal karir itu kan masih kayak semuanya serba terbatas, ya kan. Pada saat lu semua serba terbatas, terus udah gitu lu masuk rumah sakit nggak ada yang bayarin, akhirnya siapa yang bayarin? Orang tua biasanya. Iya, jadi sebenarnya ngebebanin, akan selalu ada orang yang bener. Selalu pada saat lu masih di awal karir biasanya akan ada safety net berbentuk orang tua tuh. Biasanya tuh yang kayak ya udah deh mereka bayarin dulu. Nah basic pemikirannya adalah meskipun orang tua kita mampu, apapun kondisi keuangan orang tua kita, sebisa mungkin yang nggak usah sampai membebani mereka. Mereka nggak akan melihat itu sebagai beban, tapi kan mereka harusnya menuju ke pensiun. Benar. Ya kan, menuju ke pensiun. Pada saat kita ambil duit pensiun mereka untuk nalangin ini, itu akan jadi sebenarnya ya problem gitu. Kenapa asuransi kesehatan sebenarnya? Intinya berarti dengan kita punya asuransi kesehatan sendiri itu bikin kita lebih mandiri ya. Yes, lebih mandiri. Ya itu bagus juga sih sebenarnya buat personal development kita juga kan. Ya. Nah, sejak Mas Philip dulu berarti umur 25-26 beli asuransi, apa pengalaman Mas Philip yang bikin makin yakin nih udah bener jalannya? Dulu tuh gue pernah, gini aja, yang paling terakhir kejadian tuh bini gue sempet jatuh dari bathtub, ya kan, jatuh dari bathtub terus udah gitu akhirnya kena ininya dan kena ininya, akhirnya dia ini kalau nggak salah retak ya, dan nggak rawat inap, jangan rawat jalan aja. Gini, jadi ya karena itu kecelakaan masih di cover sama asuransi kesehatan.
Oke. Ya kan, asuransi kesehatan biasanya kan di cover sampai 48 jam setelah kecelakaan, meskipun itu adalah asuransi kesehatan yang rawat inap. Biasanya itu ada fasilitas yang kayak lu bisa rawat jalan karena kecelakaan selama kecelakaan 48 jam sebelumnya, ya kan. Akhirnya kita klaim lah di situ. Itu lumayan juga biayanya. Itu adalah salah satu di antara, kayak gue dulu juga sekitar bukan 5, lebih 7 tahun, 8 tahun yang lalu juga kayaknya pernah rawat inap deh, tapi gue lupa sih terus asuransi. Nah tapi yang terakhir tuh yang kayak bini gue akhirnya retak ininya, terus kayak gitu kita rawat jalan, ya itu di cover dan itu lumayan menurut gue. Meskipun jumlahnya nggak sebanyak kalau misalkan lu dirawat inap, tapi kalau misalkan lu tahu poin-poin mana yang lu bisa klaim dan lu nggak bisa klaim, itu bisa klaim sebenarnya. Lu bisa klaim kan. Nah itu pentingnya sebenarnya kayak misalkan lu tuh harus aware produk apa sih yang lu beli. Ya harus memahami gitu kan. Iya. Nggak cuma kayak kita dengarnya misalnya dari agennya ini di cover, tapi tetap aja yang kita jadi reference itu polisnya gitu kan. Iya. Siap. Nah tadi kan pengalaman Mas Philip gitu kan tentang asuransi, dan udah dapet nih beberapa manfaatnya dari yang rawat inap Mas Philip ataupun dari istri Mas Philip gitu kan. Nah kalau dari masa di masa pandemi kayak sekarang nih 2020, kita udah hampir setahun pandemi kan, asuransi itu apakah jadi tambah penting atau gimana nih Mas? Tambah penting udah pasti lah ya. Tapi yang penting awareness-nya sih, masyarakat sih. Yang seperti tadi gue bilang, kayak misalkan sebelumnya kita ngerasa kayak ya gue umur 25, gue umur 30 selama ini nggak pernah masuk rumah sakit, tapi ternyata kita ngelihat kalau misalnya pandemi ini bisa hit siapapun, mau lu tua mau lu muda gitu masih tetap aja kena, dan efeknya juga kayak luar biasa sih sebenarnya. Nah jadi gue rasa sih masyarakat udah lumayan aware ya soal pentingnya asuransi sih di pandemi kayak gini sih ya. Oh jadi kayak sebenarnya pandemi ini jadi bikin apa ya, masyarakat kayak tambah sadar bahwa berapapun umur lu, apa gimana pun kondisi kesehatan lu bisa tetap sakit nantinya gitu kan. Tetap sakit. Ya benar sih, ya gue setuju juga sih, karena apa ya, gue juga ada di kantor gue sempat memang yang kayak deket banget nih tempat duduknya, dan dia kena gitu kan, terus beberapa minggu lagi ada juga yang kena lagi, deket juga sama gue kan. Nah untungnya memang kita banyak WFH, kayak mungkin 70-80% kita WFH, jadi gue gak masuk di hari-hari yang mereka masuk, jadi alhamdulillah gue negatif juga sih. Nah itu juga bikin gue yakin bahwa ya pertama pandemi ini bener gitu adanya, dan anjir gue butuh asuransi gitu kan. Nah kan di masa pandemi ini kita makin susah untuk ketemu orang. Nah biasanya kalau kita dengar kata asuransi itu kita biasanya asosiasiin kata itu sama agen asuransi. Dan kita terkenal banget lah agen asuransi. Di masa pandemi karena kita susah ketemu orang, kita kan juga susah ketemu agen gitu kan. Nah apa pendapat Mas Philip tentang pembelian asuransi secara online? Oke, on general sebenarnya gini. Karena pandemi kayak gini, teknologi kayaknya mendisrupsi banyak sektor banget, termasuk asuransi. Ya kan, tiba-tiba yang nggak punya gini, awal tahun lalu inget nggak waktu agent itu nggak bisa jualan kalau misalnya nggak tatap muka. Awal tahun awal pandemi 2020 nggak bisa tatap muka, terus udah gitu akhirnya bisa, tapi yang unit link nggak bisa gitu. Makin lama makin kesini memang mau nggak mau itu di drive harus online, ya kan, apalagi karena pandemi. Tapi emang penting, tapi gini, kita waktu di video yang terakhir kita sempat ngomong soal utmost good faith. Pada saat kita nggak ketemu agent, berarti kan kita cuma berhadapan sama satu platform, ya kan. Nah di platform itu bukan cuma sekedar kita registrasi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, terus ngerokok atau nggak ngerokok. Tapi biasanya kan ada beberapa pertanyaan kan. Beberapa pertanyaan misalkan dalam 5 tahun terakhir pernah dirawat karena gini atau enggak, atau punya riwayat kayak gini atau enggak, ya kan. Nah, gak ada yang jagain tuh di situ tuh. Gua harus percaya sama si calon tertanggung ini nih. Si perusahaan asuransi tuh harus percaya sama si ini. Nah, pada saat kayak gitu, pada saat ditanyain sama kondisi segala macam itu kita penting banget untuk jujur.
supaya nggak ada masalah nanti ke depan ini. Gitu, karena nggak ada agent yang kayak lu pernah ini nggak, yakin nggak pernah ya, coba lu inget-inget lagi, nggak ada yang kayak gitu kan. Jadi cuma yang kayak oke, ngetik doang, nggak usah, nggak beres gitu, biasanya kan gitu. Nah itu satu sih penting supaya di masa depan ya pada saat kita klaim itu nggak ada masalah, ya kan. Yang kedua penting juga buat tahu gini, penting buat punya asuransi, tapi menurut gua ada yang lebih penting lagi. Pentingnya itu gimana cara klaimnya. Nah, ya kan, cara klaimnya juga penting. Jadi begitu kita terima, biasanya kalau misalkan online itu terima polis, terus ada tata cara klaimnya, biasanya ada portalnya juga tuh. Nah itu juga harus aware. Dan yang penting gini, kalau misalkan itu adalah asuransi jiwa, biasanya kalau misalkan ada portalnya, berarti kan contoh gue nih, gue beli asuransi jiwa, gue harus sign in, gue harus ada password, ya kan. Akhirnya gue beli asuransi, terus udah gitu masuk ke email gue. Pada saat klaim, apakah portal itu hanya bisa dibuka sama gue atau enggak? Gue masih agak gini, kadang-kadang gini, kalau misalnya lu beli asuransi online, entah lewat platform apapun ya, biasanya lu harus sign up dulu, lu harus punya account ya kan. Nah udah gitu kan baru setelah lu beli, terus udah gitu e-polisnya lu dapet. Pada saat klaimnya, apakah lu harus masuk ke portal itu lagi apa enggak? Gue pikir sih mungkin harus masuk. Kalau misalkan harus masuk, means yang tahu passwordnya siapa? Lu doang atau pasangan lu juga tahu? Gua doang sih. Nah pasangan lu juga harus tahu dong berarti kan? Iya makanya itu dia. Biasanya kan kalau misalnya kita tahu password, contoh kartu ATM PIN, PIN-nya nggak boleh dikasih sama siapa-siapa. Untuk kayak gini, si tertanggung utang, si penerima manfaat itu juga harus tahu. Gitu, itu juga penting sih sebenarnya. Jadi pertama memang ketika kita beli asuransi secara online, karena udah nggak ada yang agennya nih, jadi kita emang harus lebih teliti lagi gitu kan. Kita baca polisnya, kita harus tahu keadaan kita gitu kan, yang sebenarnya gimana gitu. Nah kemudian kedua, kita juga harus sharing password kita. Password yang itunya aja. Ya yang itunya aja. Yang lain nggak usah apa-apa. Ya itu maksudnya ada berarti ada hal-hal yang kita harus mitigasi gitu ya. Karena takutnya nanti let's say amit-amit misalnya kita sakit, terus ternyata kita nggak bisa klaim cuma gara-gara password. Kalau sakit biasanya kita punya kartu atau nggak apa-apa. Ya masalah ada kalau misalkan asuransi jiwa. Meninggal misalnya. Yang tahu passwordnya cuma gua. Masalah biasanya gitu. Meskipun biasanya bisa lewat ada beberapa jalur buat klaim, tapi biasanya itu lewat portal itu lebih gampang. Biasanya kayak gitu. Tapi ya make sure aja kita tahu gimana cara klaimnya sih. Gitu. Iya sih, maksudnya nggak cuma kita let's say beli asuransi, punya polis, kita diemin aja. Nanti waktu klaim kita nggak tahu caranya gitu kan. Jadi emang harus kita cari tahu juga gimana cara klaimnya. BTW Mas, lu pernah beli asuransi online gak sih? Pernah. Gue pernah beli asuransi lewat agent, telemarketing juga pernah. Online juga pernah. Nah, pengalaman lu gimana nih? Kalau beli asuransi online, yang pasti satu lebih gampang sih, karena kan lu nggak perlu berhadapan sama agent, dan biasanya dalam beberapa menit tuh udah langsung di-approve, dan lu udah langsung di-cover. Terutama asuransi jiwa kan ya. Nah, tapi balik lagi nih, biasanya pertanyaannya cuma sedikit memang, pertanyaannya cuma kayak 3 seingat gue ya. Selain dari umur, terus lu merokok atau nggak ngerokok, sama berapa UP. Setelah itu kan ada pertanyaan medical kan, medical yang kayak sebelum ini lu pernah sakit ini apa enggak gitu. Simple banget, dan itu kayak seamless lah. Tapi balik lagi buat teman-teman yang ini, gue sangat-sangat menyarankan untuk please kalau misalkan dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, dijawabnya sejujurnya. Gue nggak tahu, biasanya yang waktu itu gue beli itu cuma tick doang, artinya yang kayak udah pernah apa belum, ya kan, udah pernah apa belum. Nah biasanya kan kalau misalkan asuransi yang lewat agent, itu kan ada pertanyaan, kalau misalkan udah nih, terus udah gitu lu harus ngejelasin lagi segala macam gitu. Nah pengalaman gue adalah begitu. Gue emang nggak pernah semuanya memang. Nah tapi balik lagi, menurut gue kalau misalkan ketemu pertanyaan kayak gitu, maupun agent, apa online atau apapun itu, ya jawabnya jujur aja supaya nggak ada masalah di depannya loh. Iya benar, maksudnya
walaupun ini online gak ada yang ngeliat ya kita jujur apa enggak gitu kan, gak ada yang nanyain lagi, tetap jujur tetap harus gitu kan. Most good faith itu penting. Setuju banget. Nah makanya itu emang jadi prinsip asuransi juga kan. Oke, anyway thank you banget Mas Philip Mulyana udah mau sharing, udah mau nyempetin waktunya buat datang ke sini. Thank you. Semoga episode kali ini makin ngeyakinin ke teman-teman yang nonton bahwa kita juga bisa loh beli asuransi digital. Yang penting adalah kita harus teliti dalam membaca ketentuan-ketentuan yang ada di situ. See you on the next video. Bye-bye. Bye.